Baik, sahabat Difabel Bisa Berkarya, alhamdulillah tadi disuguhkan oleh banyak atau beragam karya-karya dari Kang Yusuf ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan mimpi Kang Yusuf untuk menjadi atau memiliki perusahaan ya bisa terkabul, perusahaan konveksi tentunya. Dengan seiring waktunya berjalan hari demi hari, waktu demi waktu untuk meraih cita-citanya Kang Yusuf. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita sama-sama berdoa sahabat, mudah-mudahan hal itu bisa tercapai gitu. Baik, Kang Yusuf, tadi kita bercerita tentang karya. Otomatis kalau karya kan pasti banyak gagalnya ya. Iya. Termasuk soal pendidikan. Nah, pendidikan di lingkup Kang Yusuf dulu deh. Kenapa bisa sampai SD? Itu tuh kenapa sih Kang Yusuf? Kenapa sih tidak melanjutkan ke SMP, ke SMA, bahkan kuliah gitu? Kalau dulu itu kan waktu TK ikut TK. Tapi pas waktu SD itu masuknya juga udah umur 9 tahun. Karena kan orang tua kan ketakutan orang tua kan, takutnya gimana-gimana kan kalau lumayan itu juga kalau jalan ke sekolahnya itu. Jadi pas masuk SD itu udah umur 9 tahun. Baik. Jadi beres sekolah itu hampir umur berapa? Hampir 15 tahun itu, udah umur 15 tahun. Jadi kalau yang seumuran tuh udah lulus SMP, aku baru lulus SD. Ya, karena kan kendala juga. Baik. Jadi ketakutan orang tua kan beda-beda kan ya. Karena ketakutan orang tua itu sendiri ya. Padahal sebenarnya pada saat itu mindset Kang Yusuf merasa mampu atau kayak gimana Kang? Kalau dulu ya kan masih kecil juga, jadi belum terlalu paham sih. Jadi hanya mengikuti saja ritme dari pembelajaran yang diberikan oleh orang tua. Iya. Pas udah umur 9 tahun, mau lihat orang lain sekolah mau gitu kan, ikut gitu sekolah. Waktu itu hal apa sih yang Kang Yusuf lakukan gitu ketika melihat kok yang lain sekolah, saya nggak sekolah sih gitu? Iya. Kalau dulu kan mindsetnya takutnya kan gimana-gimana, udah di rumah aja kan, kalau orang tua di kampung kan gitu. Takutnya gimana-gimana atau gitu. Takutnya gimana-gimana atau kayak gimana. Jadi memang teman-teman difabel ini mungkin, saya nggak tahu datanya ya, tapi beberapa teman-teman difabel itu tidak melanjutkan pembelajarannya gitu ya selama 9 tahun gitu, SD, SMP, SMA gitu. Jadi ini PR buat kita bersama sih untuk menciptakan bukan hanya berbentuk bangunan gitu yang aksesibel, tapi cara komunikasi, awareness atau humanisme dari setiap guru ataupun wali muridnya untuk menyediakan kesempatan buat belajar gitu ya. Iya. Di dalam lubuk hati Kang Yusuf gimana, pengen melanjutkan kembali untuk bersekolah? Ada sih pengen nyelesain sampai SMA itu. Sampai SMA. Baik. Mungkin nanti ikut paket. Nah, itu kendalanya apa tuh? Mungkin nanti bisa dikoordinasikan sama tim gitu ya di Difabel Creative Center untuk menyesuaikan waktu mungkin ya? Ya, menyesuaikan waktu sih. Kemarin udah ditawarin sama Pak Pepen katanya. Jadi bisa lah ikut itu. Tunggu sebentar. Pak Pepen itu jadi harus kita jelasin. Pak Pepen itu adalah di kepala cabang. Beliau petugas di Difabel Creative Center itu. Di DT. Oh, di DT. Oke. Jadi kan itu satu gedung, cuma beda tempatnya aja. Jadi udah kan tiap hari ketemu, jadi bisa ngobrol gitu, sharing. Termasuk soal pendidikan itu gitu ya. Soal pendidikan juga kan. Jadi jadi di dalam lubuk hati Kang Yusuf itu, Kang Yusuf pengen sekali bersekolah ya tentunya. Sekolah lagi. Alhamdulillah. Nah, selain itu Kang Yusuf waktu pada saat SD itu sempat nggak mendapatkan perlakuan tidak enak gitu? Kalau waktu kecil ya biasalah, kalau bulian itu kan udah biasa juga kan. Jadi waktu kecil mah biasa itu kalau dibully atau apa kan. Tapi itu ada bagusnya juga. Jadi untuk kepercayaan diri kita juga. Jadi kalau duduk di rumah terus, kepercayaan kita gak akan keluar. Bentuk apa sih
bullying yang didapatkan? Ya kebanyakan kata-kata atau itulah. Kata-kata gitu ya? Mungkin Kata-kata. lebih tahu. Baik. Jadi menurut Kang Yusuf itu ya nggak apa-apa dibully, tapi Kang Yusuf itu bisa berjuang dan bisa maju seperti Yang sekarang. penting kita ya? bisa bisa ngebuktiin gitu. Oke, bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu salah gitu ya. Kan kalau mindset orang tua itu dulu tuh udah di rumah aja kan, gak akan kemana-mana juga. Tapi kan sekarang udah ke Solo, ke Bandung gitu kan. Betul. Nah, kalau betul. waktu kecil udah di rumah aja katanya. Betul. Mungkin orang tua pada saat itu takut secara fisikly, tapi di dalam hatinya selalu bergetar. Kalau yang namanya orang tua, hati pasti selalu bergetar dan mendoakan anaknya supaya sukses. Dan saya rasa kesuksesan yang Kang Yusuf dapatkan saat ini adalah bentuk dari doa beliau di setiap sholatnya yang saya rasa ya. Percayaan dari orang tua kan waktu dulu izin mau keluar itu. Udah berapa lama gak ketemu orang tua? Kalau sekarang udah hampir 3 bulan sih. 3 bulan? Soalnya kan di sini pas itu juga kemarin mau pulang kan lagi pandemi juga pas PSBB. Jarang sih sekarang, jarang di rumah. Dua-duanya masih ada? Alhamdulillah ada. Masih ada. Usianya? Usia 45-an lah. 45-an. Tapi selalu berkomunikasi dengan mereka? Alhamdulillah. Jadi sahabat, yang saya lihat adalah Kang Yusuf ini tipikal orang yang benar-benar, kalau bahasa Inggrisnya nothing tulus aja ya udah lakuin aja gitu. Walaupun mendapat justifikasi bahwa dia tidak bisa melakukan pendidikan secara formal, tapi buktinya sekarang alhamdulillah beliau sudah bisa bekerja di Fabel Creative Center dan menciptakan karya-karya berupa baju, mindset, dan banyak lagi ya gitu ya. Dan banyak lagi karya-karya yang dia buat gitu. Baik, apa yang pengen dikatakan ke orang tua? Orang tua sih ya terima kasih lah. Udah didikannya gitu, udah ngasih kepercayaan untuk bisa bisa mandiri di kampung orang gitu kan. Hampir udah 2 tahun juga kan kerja gitu. Alhamdulillah gitu, kalau pulang juga suka ngasih gitu kan sekarang. Jadi kayak yang dulu mindsetnya cuma minta, sekarang ngasih. Setidaknya meskipun kecil itu sama orang tua harus itu kalau pulang harus ngasih. Harus ngasih ya? Harus. Masya Allah. Meskipun kecil itu. Mungkin bisa mengungkapkan rasa sayangnya kepada kedua orang tua, mungkin mumpung ada di acara di Fabel Bisa Berkarya ini. Buat orang tua ya. Jadi Kang Yusuf ini sudah mulai nggak apa-apa Kang, kalau mau nangis aja, ini ada tisu kok. Tipikal orang yang kuat ya, pribadi yang kuat, pribadi yang menurut saya walaupun saya nggak banyak gitu ya, nggak banyak bertemu dengan Kang Yusuf, tapi tanggapannya tentang orang tua selalu positif. Tadi sampai ada kata-kata, alhamdulillah ketika saya ke rumah malah saya memberikan ya walaupun nggak banyak ya, memberikan seala kadarnya yang Kang Yusuf mampu. Kang Yusuf pengen ngasih apa lagi nih selain uang? Mungkin belum tahu sih. Belum tahu kalau mau ngasih uang. Belum tahu ya, mungkin rumah. Ya mungkin rencana rumah sih mau setidaknya bantu-bantu gitu kan. Rumah juga udah mulai reot gitu. Jadi planning ke depan jam itu bantu orang tua buat renovasi rumah. Renovasi rumah. Rumahnya kan di Garut kan? Memang pengen diperbesar lagi atau kayak gimana rumahnya? Enggak, soalnya kan rumahnya udah tua juga, udah kan kalau di sana rumah panggung. Jadi si itunya udah habis sama rayap gitu. Oh, sudah habis sama rayap. Jadi udah lama juga kan kalau rumah panggung kan gitu kan. Yang masih pakai bilik gitu. Baik. Benar sahabat, jadi memang mimpi yang sangat besar ketika ini menurut saya ini seperti membangun istana menurut saya pribadi ya, Jadi punya harapan untuk bisa membantu untuk pembangunan rumah kedua orang tuanya. Menurut saya itu sangat mulia. Baik, sahabat,
tetap di acara Difabel Bisa Berkarya karena ada yang mau lewat satu ini.